Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menerangkan tentang manajemen risiko keuangan pada mata kuliah akuntansi internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dia Kartika, Nanda Alfionita, Hoyum Ayu Wulandari, Monika Ayu Rosari, Yunita Lindasari, Fridatul Muzamzama, serta yang terakhir Dira Arnolita. Pada bab kali ini, hal-hal yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlunya mengelola risiko keuangan. Selanjutnya, peranan akuntansi, lindung nilai investasi, lindung nilai atas aset dan kewajiban, spekulasi data mata uang asing, serta pengungkapan. Perlunya mengelola risiko keuangan. Yang pertama, manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnisnya. Yang utama, para pemberi saham, karyawan, dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Dengan demikian, suatu perusahaan manufaktur dapat melakukan lindung nilai risiko suku bunga serta mata uang asing dan berkonsentrasi pada produk dan pemasaran. Baik, saya Koyum Ayu Wulandari. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai peran akuntansi. Di mana peran akuntansi yaitu membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi program lindung nilai. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Dalam hal ini, potensi risiko transaksi akan berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdominasi terhadap valuta uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi tersebut akan berdampak langsung terhadap arus kas. Untuk hal itu, atau dalam meminimalkan atau menghilangkan potensi risiko tersebut, dibutuhkan strategi yang mencakup lindung risiko, yakni nilai neraca, operasional, dan kontraktual. Lindung nilai operasional berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Sekian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lindung nilai investasi. Risiko adalah kemungkinan sesuatu yang tidak disenangi yang terdiri dari dua aspek, yakni downside risk atau aspek negatif dan upside risk aspek positif. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, manajemen risiko dibagi menjadi 6, yakni yang pertama ada risiko keuangan, kedua risiko pasar, ketiga risiko kredit, 4 risiko peraturan, 5 risiko pajak, 6 risiko akuntansi. Lindung nilai. Lindung nilai adalah dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping tetap dimungkinnya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika Kusumaningtyas, NIM 171600017. Untuk slide selanjutnya yaitu macam-macam strategi perlindungan untuk nilai tukar. Yang pertama ada lindung nilai neraca, yaitu dapat mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar.
Yang kedua, lindung nilai operasional, yaitu bentuk perlindungan resiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Yang ketiga, lindung nilai struktural, yaitu lindung nilai yang mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, lindung nilai kontraktual, yaitu lindung nilai kontraktual ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada para manajer dalam mengelola potensi resiko valuta asing yang dihadapi. Kemudian, untuk unsur-unsur aktivitas hedging, yang pertama ada instrumen hedging. Instrumen hedging itu mencangkup derivatif, aset keuangan non-derivatif, dan atau kewajiban keuangan non-derivatif. Semua kontrak derivatif dengan pihak eksternal bisa digunakan sebagai instrumen hedging kecuali untuk sebagian written option. Untuk menjadi instrumen hedging, nilai wajar instrumen hedging atau arus kas yang diakibatkannya harus mengkompensasi perubahan nilai wajar atau arus kas aset kewajiban atau transaksi yang dilindunginya. Kemudian yang kedua, item yang dilindungi atau hedging item mencangkup aset, kewajiban, komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi di masa depan, atau investasi neto dalam operasi luar negeri. Untuk menjadi item yang dilindungi, suatu item harus beresiko bagi perusahaan, nilai wajar atau arus kas yang diakibatkannya di masa depan mungkin berubah dan mempengaruhi laba perusahaan. Kemudian, lindung resiko keuangan, yaitu ada 10. Yang pertama, diferensial inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, neraca pembayaran. Kelima, cadangan moneter internasional. 6, anggaran nasional. 7, kuotasi pertukaran depan. 8, kurs tidak resmi. 9, perilaku mata uang yang berkaitan. 10, diferensial tingkat bunga. Saya Nanda Fianita akan menjelaskan tentang lindung nilai investasi. Lindung nilai atau disebut hedge dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Dalam lindung risiko keuangan terdapat 10 faktor yang menyebabkan perubahan kurs pertukaran. Pengetahuan mengenai ini akan membantu dalam meramalkan arah pergerakan mata uang. Faktor-faktor tersebut terdiri atas, yang pertama diferensial inflasi, kedua kebijakan moneter, ketiga neraca perdagangan, 4 neraca pembayaran, 5 cadangan moneter internasional, 6 anggaran nasional, 7 diferensial tingkat bunga, 8 perilaku mata uang yang berkaitan, 9 kurs tidak resmi, dan 10 kuotasi pertukaran depan. Spekulasi data mata uang asing. Yang pertama tentang spekulasi valuta asing adalah melakukan transaksi jual beli mata uang asing dengan menghadapi tingkat risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dari naik turunnya kurs pada suatu mata uang asing. Yang kedua, peluang untuk meningkatkan laba atau keuntungan dilaporkan dengan menggunakan kontrak forward dan opsi dalam pasar falas. Kontrak forward yang dibeli untuk spekulasi pada awalnya dicatat sebesar kurs forward. Dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian translasi yang diakui sebelum penyelesaian bergantung pada antara kurs forward awal dan kurs yang tersedia untuk periode kontrak yang tersisa. Saya Monica Ayu Rosari. Selanjutnya, spekulasi data mata uang asing. Spekulasi valuta asing adalah melakukan transaksi jual beli mata uang asing
dengan menghadapi tingkat risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dari naik turunnya kurs pada suatu mata uang asing. Peluang untuk meningkatkan laba atau keuntungan dilaporkan dengan menggunakan kontrak forward dan opsi dalam pasar falas. Kontrak forward yang dibeli untuk spekulasi pada awalnya dicatat sebesar kurs forward. Keuntungan dan kerugian translasi yang diakui sebelum penyelesaian bergantung pada antara kurs forward awal dan kurs yang tersedia untuk periode kontrak yang tersisa. Untuk pengungkapan dalam manajemen risiko keuangan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 itu terdiri dari tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai, deskripsi pos-pos yang nilainya dilindungi, serta pengenalan risiko pasar sebuah perusahaan yang dicegah. Pengungkapan. Sebelum dikeluarkannya standar seperti FAS 133 dan IAS 39, pengungkapan keuangan perusahaan tidak memberitahu kepada pembaca apakah atau sejauh mana manajemen telah menggunakan kontrak derivatif. Melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 sedikit banyak telah menyelesaikan masalah ini. Pengungkapan itu antara lain: yang pertama, deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. Yang kedua, jumlah yang tidak dimasukkan dalam pengkajian keefektifan lindung nilai. Yang ketiga, pembenaran a priori bahwa hubungan perlindungan nilai akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Dan yang keempat, pengkajian perlindungan nilai yang berkelanjutan dari semua derivatif yang digunakan selama periode ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.